Nah, oke guys, ini dia aku udah mandi, udah cuci muka juga. Jadi aku mau siap-siap buat make up. Tapi di video kali ini aku juga bakal nge-share skincare rutin aku, apa aja yang biasa aku pakai ketika pagi hari, dan nanti setelah berkegiatan malam harinya aku juga bakal share ke kalian. Cuman kalian jangan berharap kalau skincare rutin aku itu yang brand-brand mahal gitu, enggak guys, karena aku udah stop pakai brand mahal dan aku juga udah stop pakai perawatan dokter. Karena aku mau cerita dulu ya sebelum aku nge-share skincare rutin aku. Karena aku itu mukanya memang gampang berjerawat guys. Bukan dari faktor apa-apa, cuman dari faktor hormon. Aku udah nyoba konsultasi di beberapa klinik kecantikan gitu. Bahkan aku udah gonta-ganti krim dokter itu sekitar 7 kalian gitu. Dan tetap aja kalau misalkan aku mau menstruasi gitu ya tetap jerawatan gitu guys. Dan beberapa dokter yang aku tanyain, dokter klinik kecantikan gitu, kalau misalkan aku tanya, dok itu tuh masalahnya karena apa sih, terus gimana caranya gitu, paling mereka juga ngasih taunya itu nggak boleh makan makanan yang berlemak, terus junk food gitu-gitu, terus pakai krim yang khusus buat berjerawat. Padahal guys, aku tuh orang yang nggak suka banget buat makan junk food, dan aku juga orang yang nggak suka makan daging. Jadi makanan sehari-hariku tuh cuman buah sayur kayak gitu guys. Jadi, dan aku juga udah pakai krim-krim dari dokter yang buat berjerawat gitu, tetap aja kalau misalkan aku mau menstruasi gitu ya udah hormonku bakal bikin aku berjerawat gitu guys. Dan setelah aku lepas dari krim dokter ya better tuh, maksudnya baik-baik aja muka aku ya, keluar jerawat ketika mau mens aja gitu. Memang buat lepas dari krim dokter tuh susah banget guys. Aku dulu itu sampai jerawatku tuh bener-bener yang parah banget, dan jerawatku tuh sampai di sini, di pipi, nggak cuma di dagu aja, jadi di pipi, di dagu, terus di kening tuh banyak banget jerawatku. Dan aku ngilanginnya tuh pakai bahan-bahan alami. Jadi aku maskerin muka aku pakai lidah buaya, terus pakai tomat gitu. Meskipun ada beberapa orang yang bilang katanya tomat itu kandungannya nggak bagus banget buat muka gitu, bakal bikin iritasi apa segala macamnya kayak gitu, cuman di aku cocok ya udah. Oke guys, yang pertama aku bakal share, tadi aku cuci muka itu cuma pakai clean and clear doang. Ini clean and clear. Aku udah pakai clean and clear ini selama mungkin 1 tahun, dan aku udah ngabisin berapa botol clean and clear. Kenapa aku suka banget pakai clean and clear? Karena dia ngangkat banget kotoran, dan ketika aku pakai maskara yang waterproof gitu juga dia cepet banget ngangkatnya gitu, jadi bersih banget buat ngangkatnya. Kemudian yang kedua, setelah aku cuci muka, aku biasanya pakai toner. Kalau pagi aku cuma pakai toner doang, dan tonerku cuma dari Viva guys. Kalian tau lah harganya Viva itu cuma berapa sih, nggak sampai 5.000 bahkan kalau misalkan di toko khusus kosmetik gitu. Tapi ini better, dan dia ngangkat juga kotoran di muka aku. Itu yang aku bilang tadi, aku udah nyoba buat krim dokter, buat pakai-pakai yang perawatan mahal gitu, sama kayak Sambai itu aku juga udah pernah pakai, dari yang jar gitu yang cuma coba-coba doang, sampai yang paket ada toner, cuci muka sama serumnya. Ya tetap aja muka aku berjerawat gitu guys. Jadi ya udah, selama aku pakai Viva cocok, aku pakai Viva. Aku tuangin aja ke kapas, aku bersihin. Ngebersihinnya biasa sih guys. Aku kalau ngebersihin muka aku gosok guys kayak gini. Maksudnya aku lap, karena aku nggak puas ketika aku cuma tap tap gitu doang. Karena kayak mukaku tuh nggak bersih gitu kalau misalkan cuma ditap tap gitu. Dan tonerku kan toner biasa, ya udah aku sikat aja kayak gini. Segar juga pakai Viva, jadi better, nggak bad banget juga. Nah, guys, setelah aku pakai toner, biasanya kalau misalkan aku mau acara penting, misal kayak acara kondangan, acara-acara yang menuntut aku buat make upannya itu tebel, karena mukaku itu kan jenisnya berminyak dan juga pori-porinya gede, biasanya aku pakai sheet mask dulu. Jadi aku maskeran selama 10 atau 15 menit sebelum aku berangkat. Jadi memang harus meluangkan waktu juga buat bangun tidurnya lebih cepet gitu. Supaya muka kita itu ketika di make up pakai foundation apa segala macamnya itu enak muka. Tapi kalau misalkan berkegiatannya itu yang simple atau cuman buat kerja doang, biasanya aku lewatin sih sheet masknya itu, atau maskeranya aku lewatin. Nah, setelah pakai toner biasanya, atau setelah pakai masker juga, aku biasanya pakai aloe vera yang gel, dan kalian bisa dapetin ini di Nature Republic. Kenapa aku suka banget ini? Karena lidah buaya atau aloe vera itu kan dikenal dia punya anti inflamasi gitu, yang bisa menetralkan kulit kita dari sinar matahari ataupun dari iritasi gitu guys. Selain itu, alasanku juga lebih ke
dia adem banget sih guys kalau dipakai gitu, karena bentuknya dia gel dan adem gitu guys. Dan ketika aku make up gitu, misalkan aku nggak pakai primer gitu, muka aku juga udah enak banget gitu. Ini enak banget guys, dipakainya adem banget, muka kita tuh jadi adem banget gitu. Nah ini enak banget guys, adem banget juga, dan dia cepet banget ngeresep. Nah ini mukaku juga jadi lembab sama berminyak tuh beda. Muka aku tuh jadi lembab, jadi enak gitu. Selesai pakai Nature Republic atau aloe vera gel, biasanya aku langsung pakai pelembab yang ada SPF-nya, karena ini penting banget buat kalian, apalagi kalau misalkan kalian akan keluar rumah gitu guys. Dan aku pakainya itu dari Wardah, jadi ini memang brand yang gampang banget buat dicari, sumpah ini gampang banget buat dicari di mana-mana gitu. Dan harganya juga kalau diskonan tuh cuma 37.000 gitu. Pakainya udah cuma ditato aja gitu. Sebetulnya katanya kalau misalkan muka kalian tipikalnya tuh berminyak dan berjerawat, kalian nggak boleh pakai produk yang buat mencerahkan. Tapi aku udah selalu pakai yang produk buat berjerawat gitu juga. Atau memang muka aku yang badak atau aku yang bandel gitu, nggak tahu guys. Tetap aja berjerawat ketika aku mau mens, ya udah. Aku pakai produk yang menurutku nyaman buat aku, ya aku pakai sekarang. Dan kenapa aku suka pakai Wardah, karena ini ringan dan simple, dan ketika misalkan aku timpal lagi pakai foundation atau pakai baby cream atau cushion gitu, enak aja gitu. Kalau misalkan tanpa dikasih foundation, baby cushion gitu juga, dia udah ngasih efek cerah gitu guys. Jadi cuma tinggal ditimpa sama bedak aja, bedak padat atau bedak tabur. Oke guys, ini dia skincare rutin aku setiap pagi. Jadi aku cuma pakainya kayak gitu doang, dan aku timpa sama make up. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu, aku mau make up. Dan nanti setelah aku make up dan aku selesai berkegiatan, aku bakal kasih share lagi skincare rutin aku setiap malam buat kalian. Jadi ditunggu nanti malam. Bye. Nah, oke guys, aku udah selesai berkegiatan dan aku juga udah selesai, baru banget selesai bikin video. Jadi aku bakal ngehapus make up aku dan aku bakal ngasih tahu skincare rutin sehari-hari aku kalau misalkan malam itu seperti apa. Tapi sebelumnya aku bakal ngehapus make up dulu. Habis ngehapus make up aku mau mandi. Jadi nanti aku lanjutin lagi. Tapi sebelumnya aku bakal ngeikat rambut aku supaya mukaku pas ngebersihinnya lebih bersih. Dan ini mukaku udah mulai berminyak, seharian aku pakai make up, jadi aku harus ngebersihin. Oke, langkah pertama aku bakal ngebersihin muka aku pakai susu pembersih. Ya, aku udah bilang sama kalian, make upku itu skincare rutinku juga nggak ada yang mahal, jadi aku di sini pakai susu pembersih dari Viva. Yes, Viva. Ini susu pembersihnya dari Viva. Biasanya aku pakai susu pembersih rangkaiannya sama kayak ini, cuman kemarin aku nyari yang ini habis, jadi aku pakai yang bengkuang. Tapi sama aja sih. Aku taruh di tangan, biasanya aku taruhnya di sini, guys. Secukupnya aja. Tergantung seberapa tebal makeup kalian. Kalau makeup kalian itu terlalu tebal, kalau misalkan makeup kalian itu tebal banget, kalian bisa gunakan lebih dari yang aku contohin. Cuman kalau misalkan makeup kalian itu nggak tebel-tebel banget gitu, pakainya tipis-tipis aja guys. Ini buat menghapus lipstick gitu juga cepet banget sih. Wah guys, ini bahaya kalau rambutku sampai kena. Aku nggak suka banget kalau rambutku itu kena lembab, kena apapun itu yang berhubungan sama minyak. Nah, kayak aku lanjutin lagi. Jadi aku biasanya ngebersihinnya kayak gini. Biasanya aku ngebersihin bibir aku itu kalau misalkan nggak pakai susu pembersih, aku bakal pakai Nivea, yang Nivea pelembab bibir itu juga enak banget guys buat ngebersihin apa namanya bibir. Yang misal kalian pakai lipstick yang kayak Maybelline itu kan lipstiknya kan macet banget tuh. Nah, kan susah kan kalau buat dibersihin gitu. Kalian bisa pakai ini, kalian bisa pakai Nivea yang
apa buat pelembab bibir itu, atau misal nanti kalian mandi kan kalian sikat gigi tuh, nah pas sikat giginya itu kalian scrub pakai sikat giginya. Nah habis itu aku bersihin pakai kapas. Aku nggak pernah ragu sama yang namanya Viva gitu, karena menurutku Viva itu produk lokal tapi keren banget sih. Dan ini keangkat banget juga guys, nih makeup makeup aku tuh keangkat banget kalau misalkan aku pakai Viva. Sama lah sama brand-brand bagus yang lain gitu. Dia ngangkat banget lipstick juga. Tuh jerawatku emang lagi ngeradang guys, cuman ini udah kering gitu. Aku tuh orangnya nggak sabaran kalau punya jerawat tuh pasti langsung aku pencet. Langsung aku pencet. Biar nggak terlalu minyak banget. Kejam ya guys aku sama muka aku ya. Nah kalau misalkan udah pakai susu pembersih, biasanya aku pakai tonernya dulu. Jadi sebelum mandi aku tetap pakai tonernya dulu. Jadi pas nanti aku pakai facial wash gitu, buat tonernya apa facial washnya gitu udah bersih, tinggal ngebersihin sisanya banget gitu. Sumpah guys, Viva aja menurutku udah cukup banget, dan ini tuh enak banget buat ngebersihin muka. Itu yang aku bilang, aku udah kapok sama perawatan dokter, dan aku juga udah kapok sama brand-brand mahal gitu. Karena hasilnya juga sama aja. Tuh, bersihkan susu pembersihnya tuh sebenarnya udah ngebersihin banget guys. Tonernya tuh cuma tinggal ngangkat sisanya. Habis itu cleansernya atau facial foamnya itu ya udah tinggal sisa-sisanya banget gitu. Nah oke nih dia mukaku kalau tanpa make up. Dari yang udah down tambah down. Dan aku abis ini mau mandi dulu. Setelah itu aku bakal ngelanjutin lagi skincare rutin aku biasanya. Dan tetap di sini aku mandi bentar sama ngelepas software. Nah ini guys, aku udah selesai buat mandi dan juga udah cuci muka pakai clean and clear. Nah biasanya kalau pagi kan aku pakai toner. Nah kalau malam aku ganti pakai cuka apel guys. Jadi cuka apelnya udah aku pindah ke botol kayak gini. Cuka apelnya udah aku campur juga sama air mawar. Jadi kalau misalkan kalian itu nyampur air mawar sama cuka apel, diusahain air mawarnya itu lebih banyak daripada cuka apelnya. Dan kalian harus tahu takarannya juga, karena kalau misalkan cuka apelnya itu terlalu banyak, nanti mata kalian bisa perih dan muka kalian juga bisa perih. Jadi kalian harus sama. Jadi aku pakai cuka apelnya juga sama sih, kayak pakai toner gitu, kita tapin aja kayak gitu. Kenapa aku seneng banget pakai cuka apel? Karena cuka apel itu kalau misalkan aku lagi banyak jerawat ngeradang kayak gini, jerawatku tuh jadi gampang kering gitu guys. Nah ini bibirku juga udah aku pakai sikat gigi, udah aku scrub, jadi sel-sel kulit mati dan bekas lipstiknya itu udah hilang. Karena kalau misalkan kalian nggak nge-scrub bibir kalian, atau kalian nggak ngebersihin sisa lipstiknya itu yang bikin bibir kalian itu makin tambah kelihatan hitam guys. Tapi bibirku emang dasarnya udah hitam dari sananya. Nah oke, setelah selesai pakai cuka apel, biasanya kalau misalkan aku lagi rajin, karena aku orangnya tuh nggak terlalu rajin buat maskeran gitu, biasanya aku lanjut masker. Nah kalau face mask itu aku pakainya itu di pagi hari. Kalau malam hari aku biasanya pakai maskernya itu dari Himalaya. Jadi bentuk masker yang kayak gini guys, bentuk masker oles. Nah ini tuh dalamnya tuh kayak lumpur gitu, cuman wanginya wangi sih, aku suka.
Paling juga aku suka nih, ini udah aku pakai, aku udah habis berapa ya, berapa ini gitu. Dan kenapa aku suka banget sama masker Himalaya, karena yang review juga lumayan banyak tentang masker ini. Dan ketika aku pakai masker tuh muka aku tuh ketariknya tuh lumayan kenceng gitu loh guys, jadi aku suka gitu. Biasanya kalau maskeran aku 10 sampai 15 menit, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih, apalagi lebih guys, karena kalau misalkan masker itu setelah 15 menit ya udah efeknya juga udah nggak ada. Bahkan kalau misalkan kita lebih dari 15 menit itu malah mengurangi kelembapan muka kita, atau intinya tuh buat muka jadi nggak bagus gitu loh guys. Nah, setelah maskeran, selesai maskeran, aku biasanya pakai serum. Nah, serum aku juga dari Wardah, guys. Ini dari Wardah yang White Secret gitu. Aku lagi nyoba ngabisin satu ini sih, satu ampulnya ini, maksudnya satu botol ini. eh aku tuh baru ngerasain pakai serum. Dari dulu-dulu tuh aku nggak pernah, apalagi pas aku masih pakai krim dokter gitu, aku nggak pernah. Tapi ternyata guys, setelah aku pakai serum itu, yang aku rasain setiap bangun tidur tuh muka aku tuh jadi kenyal banget gitu loh guys. Selesai aku pakai serum biasanya tuh kalau misalkan paginya tuh muka aku tuh jadi kenyal banget gitu, dan pori-poriku tuh agak mengecil, dan jerawatku juga gampang kering gitu loh. Terus kalau serum itu kan sebenarnya nggak boleh sampai di lingkar mata gitu ya guys. Jadi kalau misalkan mata itu dia ada krimnya khusus gitu. Cuman kalau aku tuh nggak pernah pakai krim mata karena memang aku orangnya yang dablek gitu guys. Cuman aku juga ngerasa, aku tuh kan orangnya suka begadang ya. Salah satu orang yang beruntung sih, maksudnya aku tuh kalau tidur tuh jam 3 terus bangun pagi gitu, dan aku nggak mata panda gitu ya. Bersyukur banget sih aku dikasih kulit yang nggak neko-neko gitu dengan kemalasanku yang amat sangat gitu guys. Dah kena mata gak apa-apa lah. Nah, biasanya selesai aku pakai serum, kalau dulu waktu aku masih pakai krim dokter, aku lanjut ke krim dokter. Cuman karena aku sekarang udah gak pakai krim dokter, jadi udah di serum aja aku selesai gitu guys. Itu dia skincare rutin aku yang gak terlalu bikin muka aku glowing banget, cuman sehat tanpa krim dokter gitu guys, menurutku loh, menurutku ini sehat sih tanpa krim dokter gitu. Oke guys, terima kasih kalian sudah melihat videoku. Kalau misalkan kalian suka, please like dan subscribe, dan juga komen apapun di bawah ini yang mendukung, dan kalian bisa banget ngasih saran aku, atau kita sharing sama-sama produk apa aja sih yang bagus buat muka berminyak, buat muka berjerawat, atau siapapun dari kalian yang pernah merasakan jerawat parah dan cara kalian untuk menyembuhkannya itu seperti apa, atau misalkan kalian cara melepas dari krim dokter itu seperti apa, kalian bisa share di bawah ini guys. Kita belajar bareng-bareng tentang caranya merawat muka. Oke guys, gitu aja video dari aku. Thank you for watching. Selamat bobo.